Nah, Anoman sendiri ini kalau di dalam dunia perkerisan itu nama dapur keris Lok 5. Terus Batari Durga. Ini kalau dalam perkerisan yaitu jenis bentuk jejeran atau hulu keris. Jejer ya, atau deder atau hulu keris. Terus ada istilah Bimo Krodo. Ini nama dapur keris Lok 13, 15, 17, 19. Bimo Rangsang. Nah, ini ada kata-kata Bima ya. Ini diambil dari pewayangan ya. Yang mana Bimo Rangsang ini adalah nama dapur keris Lok 17, 19, 21, 23, 25. Terus ada lagi Indrajit. Ini nama dapur keris Lok 21. Gadut Koco Sebo, yaitu jenis bentuk jejeran atau deder atau hulu keris. Juan Mangan Kolo, nah, ini kolonya ini ya. Ini nama dapur keris Lok 13. Kolo Bendu, nah, nama dapur keris Lok 23, 25, 27, 29, 31. Kolo DT, tadi sudah saya singgung di awal. Nama dapur keris lurus. Kolo Misani, juga nama dapur keris lurus. Kolo Munyeng, ini nama dapur keris lurus juga. Kolo Nadah, nama dapur keris lurus dan Lok 5. Kolo Tinantang, nama dapur keris Lok 21, 23, 25. Ada Pandowo juga, ini nama dapur keris Lok 5. Ada Narodo Kondo, ini jenis bentuk jejeran atau deder atau hulu keris, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Apa kabar dulur semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang keris dalam pewayangan. Sebagaimana kita ketahui, keris memiliki hubungan yang cukup erat dengan seni pewayangan. Dalam wayangan, keris tidak hanya terkait dengan aspek seni krianya saja ya, tetapi juga sampai ke ragam cerita dan simbolismenya. Bahkan tidak hanya terdapat pada cerita wayang Purwa, tapi juga pada wayang golek Sunda dan beberapa wayang lain di luar Jawa. Dalam cerita, terdapat beberapa nama bentuk keris yang dikaitkan dengan tokoh wayang. Untuk lebih jelasnya, akan saya bahas beberapa ya. Salah satunya yaitu keris atau senjata Pasopati. Pasopati sendiri kalau dalam dunia pewayangan adalah nama anak panah pusaka milik Raden Arjuna yang diperolehnya dari Batara Guru. Setelah dia bertapa sebelum bertugas membunuh Prabu Niwataka Waca, Raja Mani Mantaka ya. Panah Pasopati berbentuk bulan tumanggal atau bulan sabit. Pusaka ini diceritakan
dalam lakon Begawan Ciptoning yang merupakan elaborasi kekawin Arjuna Wiwaha yang ditulis pada zaman Prabu Airlangga pada abad ke-11. Namun dalam dunia perkerisan, Pasopati adalah nama bentuk sebuah keris lurus. Ini sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya ya. Terus selanjutnya yaitu keris Kiai Kolodite. Nah, salah satu pusaka milik Adipati Karna, pemberian dewa. Memiliki kelebihan dapat mengeluarkan suara yang amat mirip suara pemiliknya. Suara keris terdengar beberapa saat setelah Senopati Astina tersebut gugur dalam perang melawan Arjuna. Kisah itu diceritakan dalam lakon Karno Tanding yang merupakan bagian dari kisah Baratayuda. Selain Kiai Kolodite, Karno juga memiliki keris pusaka lain. Ini yang lebih terkenal yaitu Kiai Jalak. Jalak sendiri adalah nama bentuk keris lurus yang lainnya ya. Dan ada beberapa nama keris yang dikenal dalam cerita wayang seperti Kiai Jalak Ngoceh. Ini merupakan senjata raksasa cakil dari negeri seberang. Terus Kiai Kolomisani. Ini pusakanya Raden Sadewa dari Sawo Jajar ya. Terus selanjutnya Kiai Kolonadah. Ini pusakanya Raden Arjuna juga dari Madukara. Terus Kiai Pulanggeni, ini juga pusakanya Raden Arjuna. Terus Kiai Tilam Upih, ini pusakanya Prabu Yudhistira dari Amarta. Terus ini yang sangat terkenal yaitu keris Kiai Sengkelat, pusaka Raden Narasoma atau Prabu Salya dari Mandraka ya. Selanjutnya banyak sekali kisah-kisah pewayangan seperti kisah Prabu Bolodewo sudah masuk ke usia lanjut memutuskan untuk lengser ke Prabon atau bahasanya turun tahta ya, dan hidup sebagai pertapa dengan gelar Begawan Curigonoto. Nah, Curigo sendiri adalah padanan kata untuk menyebut keris. Dalam seni kriya wayang kulit purwa, kaitan antara keris dan dunia pewayangan lebih jelas lagi. Tokoh wayang seperti Cakil, Buto Terong, Patih Sabrang, dan juga Patih Udawa, semuanya menyandang keris yang dilukiskan dalam bentuk dekoratif realistis. Hal ini didapati pada wayang gagrak Surakarta dan Yogyakarta pada tokoh golongan ksatria. Bentuk keris yang disandang di belakang pinggang distilir menjadi hiasan yang disebut manggaran. Seperti ini ya. Ini tokoh Arjuna ya. Kerisnya distilir menjadi hiasan yang disebut manggaran. Pada wayang krucil, wayang golek purwa, dan beberapa jenis wayang lain, keris digambarkan dalam bentuk yang lebih realistis dalam 3 dimensi. Di atas panggung pergelaran wayang orang atau wayang wong sendiri ya, hampir tidak ada tokoh wayang pria yang tidak mengenakan keris. Seperti ini gambarannya ya, kalau kita sering menonton wayang orang atau wayang wong, itu pasti tokoh prianya mengenakan keris. Demikian juga dalang dan penabuh gamelan, semuanya menyandang keris sebagai pelengkap busana. Bahkan dalam wayang kulit gaya pakualaman, hampir semuanya
dibuat menyandang keris yang digambarkan secara realistis. Bahkan tokoh Bima yang hanya mengenakan cawat ya, itu menyandang keris. Sebaliknya, dunia perkerisan juga mendapat pengaruh dari dunia pewayangan. Pengaruh tersebut tampak pada cara penamaan bentuk keris dan pada nama jenis bentuk hulu keris yang lain. Hal tersebut bisa kalian baca di bukunya Bapak Haryono Haryokuritno, yaitu tentang keris Jawa antara mistis dan nalar. Di halaman 20, di situ ada tabel, yaitu yang menyangkut istilah perkerisan dari cerita pewayangan. Saya coba bacakan ya. Pertama yaitu anoman. Nah, anoman sendiri ini kalau di dalam dunia perkerisan itu nama dapur keris Lok 5. Terus Batari Durga. Ini kalau dalam perkerisan yaitu jenis bentuk jejeran atau hulu keris. Jejer ya, atau deder atau hulu keris. Terus ada istilah Bimo Krodo. Ini nama dapur keris Lok 13, 15, 17, 19. Bimo Rangsang. Nah, ini ada kata-kata Bima ya. Ini diambil dari pewayangan ya. Yang mana Bimo Rangsang ini adalah nama dapur keris Lok 17, 19, 21, 23, 25. Terus ada lagi Indrajit. Ini nama dapur keris Lok 21. Gadut Koco Sebo, yaitu jenis bentuk jejeran atau deder atau hulu keris. Juan Mangan Kolo. Nah, ini kolonya ini ya. Ini nama dapur keris Lok 13. Kolo Bendu. Nah, nama dapur keris Lok 23, 25, 27, 29, 31. Kolo DT. Tadi sudah saya singgung di awal. Nama dapur keris lurus. Kolo Misani. Juga nama dapur keris lurus. Kolo Munyeng. Ini nama dapur keris lurus juga. Kolo Nadah. Nama dapur keris lurus dan Lok 5. Kolo Tinantang, nama dapur keris Lok 21, 23, 25. Ada Pandowo juga, ini nama dapur keris Lok 5. Ada Narodo Kondo. Ini jenis bentuk jejeran atau deder atau hulu keris dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat di buku karangan Bapak Haryono Haryokuritno tentang keris Jawa antara mistis dan nalar ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah perkerisan yang diambil dalam pewayangan. Jadi antara keris dan wayang ternyata merupakan hubungan yang simbiosis ya. Jadi kesimpulannya dalam dunia perkerisan itu sangat terkait dengan dunia pewayangan. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa banyak sekali istilah-istilah dalam perkerisan yang diambil dari dunia pewayangan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulur yang mulai mencintai dan ikut serta melestarikan atau nguri-nguri warisan leluhur ini, yaitu berupa pusaka ya dari leluhur. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa menjadikan rasa cinta kita semakin meningkat kepada warisan leluhur kita ini. Sebelum saya akhiri, bagi dulur-dulur yang telah membantu mengembangkan channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan bagi dulur-dulur yang baru ketemu channel ini, sudilah kiranya untuk dibantu dengan cara di-subscribe, like, komen, dan share agar
channel ini makin bisa berkembang, makin bisa mengedukasi, khususnya yang berkaitan tentang literasi, tosan aji, seni dan tradisi, juga nanti akan berkaitan dengan barang-barang masa lalu ya, barang-barang antik. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung tumas.